Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ugresena. Perkenalkan, nama saya Inyoman Kusumawardana dari Universitas Pancasila dengan nomor pokok mahasiswa 30222 10221. Hari ini akan menjelaskan tentang Perda Syariah. Perda Syariah adalah peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan pada hukum agama Islam. Perda ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Kemunculan Perda Syariah ini dilatar belakangi Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan perda selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan daerah syariah adalah peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai hierarki perundang-undangan. Peraturan daerah provinsi ataupun peraturan daerah kabupaten kota syariah adalah peraturan yang mengatur tentang urusan agama. Di antara di pemerintahan Aceh untuk pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten kota diatur dengan Kanun Aceh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anotasi dari Perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Di dalam perda ini dijelaskan bahwa pasal 1 itu berisikan siapa saja yang termasuk ke dalam peraturan di daerah istimewa Aceh ini. Yang kemudian di pasal 2 menjelaskan tujuan dan fungsi pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh. Dan pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa perda ini mengacu kepada kerangka dasar dalam ajaran agama Islam. Dan pada pasal 6 sampai dengan pasal 18 itu menjelaskan hal-hal terkait pada pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan pelaksanaan di dalam kerangka dasar ajaran agama Islam. Maqasid syariahnya itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah, kemudian mengatur hubungan manusia dengan hukum perdata, mengatur pokok ajaran yang ada di dalam benak seorang muslim, kemudian mengatur hukum pidana Islam, kemudian hubungan hak kebendaan, menjadikan seorang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menumbuh kembangkan ajaran Islam dengan memberikan pendidikan dan dakwah ilmiah. Atau maqasid syariahnya itu maslahah dauriyat. Kemudian di pasal 19 dan pasal 20 mengatur tentang ketentuan pengawasan dan penyelidikan pidana jika seseorang melanggar ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal di atas. Perda ini menggunakan metode ijtihad, yaitu ijtihad ijma, di mana menetapkan perda ini berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis sesuai pada pengingat yang terdapat di dalam perda tersebut. Teori hukum Islamnya tidak ada. Asas hukum Islamnya itu asas kepastian hukum 5.95. Pendekatan penerapan hukum Islam pada perda ini adalah pendekatan normatif yang mana menekankan pada aspek norma ajaran Islam. Kemudian Perda nomor 11 tahun 2002. Di sini menggunakan metode ijtihad ijma, di mana menetapkan perda berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai pada pengingat di dalam perda tersebut. Asas hukum Islamnya, asas kepastian hukum 5.95. Pendekatan penerapan hukum Islamnya, pendekatan normatif, yang mana menekankan pada aspek norma dalam ajaran agama Islam, dalam hal berbusana, beribadah, dan syiar. Pada perda ini lebih menekankan cara berbusana Islami atau pasal 13, terdapat di pasal 13. Kemudian dalam hal beribadah seperti pada pasal 9 yang mewajibkan dan menggalakkan sholat Jumat dan syiar. Kemudian dapat penyidik terhadap pelanggaran kanun pada pasal 15, terdapat penuntut umum dan pengadilan dari pasal 16 sampai dengan pasal 19 terhadap ketentuan di dalam kanun yang disebut
yang disebut Mahkamah Syariah. Maqasid syariahnya untuk menaati dan menjalani tuntutan dan ajaran agama atau maslahah dauriyat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat tentang Perda nomor 5 tahun 2000. Pendapat tentang Perda nomor 5 tahun 2000 ini kurangnya penjabaran pada pasal-pasal tertentu yang dapat membuat kebingungan tentang asas personalitas atau untuk siapa perda ini ditujukan pada pasal 1 butir ke-7. Kemudian perlu dilakukan penjabaran tersebut karena besar kemungkinan ada masyarakat lain selain masyarakat muslim yang tinggal di Aceh. Artinya ada sejumlah orang yang tidak bisa dipaksakan untuk tunduk terhadap syariat Islam kecuali orang tersebut mau mengikuti dan tunduk terhadap syariat Islam. Kemudian pendapat tentang Perda nomor 11 tahun 2002. Terdapat sebuah pasal di mana pada pasal 13 ayat 2 menjelaskan pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan budaya busana Islami di lingkungannya. Pasal ini kurang cocok karena bisa saja seseorang beragama non-muslim harus menaati atau harus mengenakan busana muslim. Pasal ini kurang cocok karena bisa saja seorang beragama non-muslim tidak terbiasa mengenakan busana muslim. Dan sebaiknya diberikan sebuah pengecualian di mana orang beragama non-muslim untuk memilih apakah ia mau menaati dan mengikuti hukum tersebut atau tidak, karena tidak semua orang di sana memeluk agama Islam. Dikarenakan kedua perda tersebut masih kurang menekankan untuk siapa pemberlakuan syariat Islam tersebut, maka dari itu pemerintah Aceh mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam dan juga bagi penduduk Aceh yang bukan beragama Islam tetapi menundukkan diri secara sukarela terhadap syariat Islam, sehingga menjelaskan dan menjabarkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Karena perda harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan, maka dari itu harus adanya peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar kedua perda tersebut. Yang menurut teori Stephen Bowl, di mana kaidah hukum yang lebih rendah harus mengikuti kaidah hukum yang lebih tinggi. Kemudian kedua perda ini sangat bagus karena menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga membuat kehidupan masyarakat Aceh menjadi teratur dan sesuai dengan ajaran Islam bagi mereka yang melaksanakan kedua perda tersebut. Sekian video penjelasan tentang Perda nomor 5 tahun 2000 dan Perda nomor 11 tahun 2002. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.